Fred. Oke. Kanan ada orang. Siap. Itu sebelah kiri. Fred. Ayo. Lindungin gua. Iya siap, ini udah. Ayo buruan, ayo cepetan. Tembak. Udah. Tugas mat dikumpulin besok jam 7 pagi. Mateng gue. Seru banget nih game. Aduh, sama sekali belum. Apa-apain kerjaan apa-apa selesai. Rumusnya apa? Kok lu nyantai banget sih, Fred? Ya, gue udah ngerjain. Ini ngerjain tugas, Mat. Santai lu. Tiap kali guru ngasih tugas, gue udah langsung kerjain. Gampangin banget loh. Ini gamesnya seru banget loh, Selfie. Teman-teman, minggu ini kita akan belajar bagaimana keberanian itu akan muncul di tengah-tengah orang yang mungkin belum kenal Tuhan. Dan kita harus berani menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Kita pasti udah sering dengar cerita waktu Daniel dibuang ke gua singa. Tapi masih ingatkah kalian kenapa Daniel sampai dibuang ke gua singa itu? Itu karena keberanian yang dia miliki. Dia tetap berani melakukan hal yang benar, walaupun saat melakukan hal itu, keselamatannya sebenarnya lagi terancam. Waktu itu, ada orang-orang yang ingin menjebak Daniel. Mereka mempengaruhi Raja Darius untuk membuat peraturan supaya orang-orang yang ada di daerah itu, di wilayah itu, hanya meminta atau menyampaikan permohonan kepada Raja Darius aja dan bukan kepada Tuhan atau dewa-dewa yang lain. Kita baca di Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Hal pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah berdoa kepada Allah. Walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa dia akhirnya tertangkap basah dan dimasukkan ke dalam gua singa, tapi kita bisa melihat bagaimana kesetiaan Daniel itu nyata karena dia mengasihi Tuhan. Coba kita berhenti sebentar di sini dan kita renungkan, seberapa sering sih kita pakai alasan untuk kita nggak berdoa sama Tuhan. Misalnya kita merasa, aduh masih banyak tugas nih, aduh aku masih pengen main nih sama teman-temanku, aku masih pengen nonton K-pop nih. Semua alasan yang akhirnya membuat kita nggak jadi berdoa. Atau jangan-jangan sampai hari ini kita masih merasa bahwa berdoa dan baca Alkitab itu adalah sesuatu yang kita lakukan hanya pada saat kita punya waktu luang aja. Setelah kita merenungkan pertanyaan yang tadi, sekarang waktunya kita cari tahu apa sih yang membuat Daniel bisa seberani itu walaupun dia harus bertaruh nyawa untuk melawan aturan yang sudah berlaku. Keberanian yang dimiliki Daniel ternyata nggak muncul begitu aja. Ayat yang tadi kita baca mengatakan bahwa Daniel sudah terbiasa melakukan hal itu dan dia terbiasa memuji Tuhan, dia sudah terbiasa untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kebiasaan seperti itu nggak mungkin muncul kalau kita lakukan setahun sekali, sebulan sekali. Tapi dia akan menjadi sebuah kebiasaan kalau kita melakukannya setiap hari. Ingat nggak video yang tadi? Coba bayangin kalau kita terbiasa untuk belajar setiap hari, bukan waktu ada tugas atau ada ujian aja. Waktu kita sudah terbiasa untuk belajar, yang namanya tugas atau ujian yang dadakan nggak akan bikin kita panik, nggak akan bikin kita takut lagi, karena kita pasti sudah siap. Sama seperti Daniel, keberanian itu muncul dari kebiasaan yang sudah dia bangun, dan kebiasaan itu membuat kasihnya kepada Tuhan semakin dalam dan semakin besar dari hari ke hari. Dan keakrabannya dengan Tuhan itu nggak bisa diganggu oleh rencana manusia. Tapi bukan itu aja, kebiasaan yang sudah dibangun sama Daniel membuat dia berani dan siap untuk menghadapi masa-masa sulit yang dia hadapi. Sekarang waktunya kita membangun kebiasaan kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan seperti Daniel mengasihi Tuhan. Khususkan waktumu buat Tuhan setiap hari. Bukan pas kamu ada waktu luang aja, tapi kamu dengan sengaja atau kamu memang mau untuk mengenal Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan seperti Daniel melakukannya. Yuk kita mulai dari hari ini juga. Jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng, be courageous, fight back, and take action!